Shalom saudaraku semua di dalam Yesus. Mohon izin saya akan memberikan jawaban kepada HMC News Channel yang pada hari Kamis 27 Oktober 2022 jam 14.00 memberikan komentar yang sangat bagus sekali tentang kemanusiaan Yesus. Di channel HMC News Channel ada komentar terhadap pendapat daripada Pendeta Henry Tandianta dari Magelang itu ya. Pendeta Henry Tandianta tidak bermaksud untuk melecehkan Yesus, akan tetapi hanya menjelaskan secara gamblang dan secara kocak. Pendeta Henry Tandianta mengatakan bahwa titik Yesus itu hanyalah aksesoris belaka, tidak digunakan untuk membangun keturunan. Akan tetapi dari kesan yang pernah saya baca daripada Injil Tuhan Yesus Kristus, saya berpendapat bahwa memang tidak ada wanita yang kecantikannya cukup atau keseksiannya cukup yang mampu menggoyahkan keteguhan hati Yesus untuk menjalankan misinya sebagai sang penebus dosa. Karena Tuhan Yesus adalah Mesias bagi dunia. Di dunia ini tidak ada dua manusia yang persis sama, meskipun itu kembar identik. Yesus juga unik. Kromosom jantannya hanya satu, sedang kromosom betinanya 23. Jika saya mengatakan jantan dan betina, bukan berarti saya membinatangkan beliau. Akan tetapi itu memang istilah yang dipakai di dalam ilmu biologi. Sementara manusia-manusia di dunia ini pada umumnya semuanya punya kromosom jantan sebanyak 23, kromosom betina sebanyak 23 juga, sehingga total ada 23 pasang kromosom, yaitu total ada 46 kromosom jantan dan betina. Hal ini telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Ron Wyatt yang meneliti kain kafan Yesus yang berasal dari Turin, kemudian dibawa noda darahnya ke Israel untuk diperiksa di sebuah laboratorium. Noda darah yang menempel di kain kafan itu diperiksa di laboratorium yang kredibel di Tel Aviv di Israel. Hal itu sudah diberitakan oleh channel Atenor for Jesus sejak 16 tahun yang lalu, yaitu 16 tahun dari tahun 2022. Berarti sekitar tahun 2006. Dalam channel itu, Ron Wyatt sebagai ilmuwan mengatakan bahwa secara normal darah kering itu adalah darah yang mati, tidak bisa ditumbuhkan. Akan tetapi ternyata di laboratorium di Israel itu darah putih dari kain kafan itu berhasil ditumbuhkan dengan menggunakan hormon pertumbuhan, media pertumbuhan, bukan hormon pertumbuhan ya, tetapi medium pertumbuhan. Ron Wyatt ketika menguji itu tidak memberitahu itu darah siapa, sehingga teknisi-teknisi di laboratorium itu tidak tahu sama sekali itu darah siapa. Yang berhasil ditemukan oleh Ron Wyatt adalah darah putih yang sudah mati. Secara normal darah yang sudah mati tidak bisa ditumbuhkan kembali, tetapi dengan usaha-usaha daripada ilmuwan Israel, ternyata darah putih itu bisa ditumbuhkan kembali. Ron Wyatt sendiri juga heran mengapa darah yang sudah 2000 tahun yang lalu mati itu bisa hidup kembali. Ini sungguh suatu keajaiban. Ketika pengujian itu selesai, maka ilmuwan di laboratorium Israel itu sangat terkejut sekali. Ini kok ada darah yang 23 kromosomnya berasal dari wanita, sedangkan ya hanya satu kromosom dari darah pria. Kemudian dia bertanya kepada Ron Wyatt, ini darahnya siapa sih? Ron Wyatt menjawab, itu adalah darah Mesias, darah juru selamat Anda. Sungguh sangat mengejutkan, bukan? Ya, sangat mengejutkan sekali. Ternyata darah Mesias yang menempel di kain kafan yang pernah disimpan di Turin itu berhasil ditumbuhkan kembali di Israel. Kemudian ternyata mengandung kromosom ayah hanya satu, sedangkan kromosom ibu itu 23. Ini sangat tidak normal. Jadi memang Yesus itu memang manusia, tetapi dia memang berbeda daripada manusia pada umumnya. Karena Yesus itu adalah the Messiah, sang juru selamat. Barang siapa menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, maka dia akan diselamatkan. Ingat, hidup di dunia ini tidak lama. Anda akan suatu ketika akan meninggal, akan mati, dipanggil Tuhan. Ketika Anda dipanggil Tuhan, maka roh Anda akan kembali. Akan tetapi jiwa Anda mau pergi ke surga atau pergi ke neraka, itu tergantung kepada Anda. Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan masuk ke dalam surga. Anda akan ditolong oleh Yesus, karena Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat.
Tetapi barang siapa tidak percaya, dia memang sudah dihukumkan. Karena berarti yang tidak percaya itu berarti menghina pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Penyaliban Yesus di kayu salib itu adalah betul-betul pernah terjadi. Untuk menyangkal penyaliban Yesus, saksinya terlalu banyak. Penyaliban Yesus itu dicatat di dalam sejarah. Bahkan sejarah daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Di dalam dunia roh hanya Yesus yang bisa menolong kamu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kamu.